Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas biografi Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi. Abu Yusuf Yaqub Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Nasabnya sampai pada Qahtan berdarah Arab asli. Semasa hidupnya selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Dia juga salah seorang ilmuwan besar Muslim dalam bidang kedokteran dan pemilik salah satu pemikiran terbesar yang dikenal sepanjang peradaban manusia. Al-Kindi dilahirkan di Kufah. Ayahnya adalah seorang pejabat pemerintahan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Dia dipanggil dengan Al-Kindi karena dihubungkan dengan kabilahnya, yaitu kabilah Arab Kindah. Dia dijuluki filsuf Arab karena dialah filsuf Muslim yang pertama. Barangkali karena dialah salah satunya di antara sekian banyak filsuf Muslim yang tidak diragukan kearabannya. Perlu disebutkan bahwa berbagai literatur barat telah menyelewengkan namanya menjadi Al-Kindius. Sekalipun literatur barat saat ini menulis dengan namanya yang benar, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi menghabiskan masa kecilnya di Kufah bersama kedua orang tuanya. Ketika Al-Kindi masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia. Keadaannya yang yatim tidak mengendorkan semangatnya. Dia tetap terus mempelajari berbagai macam ilmu di Kufah, Basrah, dan Baghdad. Dia memulai belajarnya dari ilmu-ilmu agama, kemudian filsafat, logika, matematika, musik, astronomi, fisika, kimia, geografi, kedokteran, dan teknik mesin. Kemampuannya dalam bidang filsafat dan penemuannya dalam bidang kedokteran, serta keahliannya sebagai insinyur telah diakui oleh para ilmuwan lain yang hidup pada masanya. Kejeniusan dan kemampuannya dalam berbagai bidang sempat menjadi sumber kedengkian orang-orang yang dengki dan lemah jiwanya, sehingga hampir saja Al-Kindi dipenjara, dicambuk, dan diboikot. Anehnya, di antara mereka juga ada yang menjelek-jelekan perilakunya dan mengklaimnya sebagai orang pelit. Berikut ini penemuan ilmiah dan pemikiran Al-Kindi. Al-Kindi adalah seorang ilmuwan besar yang setara dengan Ibnul Haytham dan Al-Biruni. Dia memiliki pemikiran besar yang mungkin mengungguli penemuan para ilmuwan besar lainnya sepanjang sejarah. Kalau saja dia tidak hidup pada masa itu, barangkali peradaban Islam tidak akan semaju waktu itu. Al-Kindi termasuk ilmuwan yang hidup pada masa pergerakan terjemah, dan dia sendiri adalah seorang penerjemah. Para penerjemah buku-buku Al-Kindi mengatakan bahwa kumpulan buku-buku yang dikarang olehnya dalam bidang filsafat, logika, dan berbagai macam ilmu lainnya jumlahnya mencapai 200 buku. Berikut ini penemuan di bidang astronomi. Al-Kindi mengamati posisi bintang, planet, dan letaknya dari bumi. Dia memperingatkan dampaknya pada bumi, kemungkinan pengukurannya, penentuan pengaruhnya sebagai yang terjadi pada fenomena air pasang dan surut yang sangat berkaitan erat dengan posisi bulan. Dia memiliki pikiran yang cerdas dan keberanian ilmiah yang menjadikannya berani menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomena alam lainnya di atas bumi sehingga dapat menciptakan penemuan baru. Berikut ini penemuan di bidang ilmu alam dan fisika. Al-Kindi membuat tesis tentang warna biru langit. Dia menjelaskan bahwa warna biru langit bukanlah warna langit itu sendiri, melainkan warna dari pantulan cahaya lain yang berasal dari penguapan air dan butir-butir debu yang bergantung di udara. Tesis ini mendekati banyak penafsiran ilmiah yang benar yang kita ketahui pada masa sekarang. Penemuan di bidang teknik mesin, yaitu ilmu mekanik dalam istilah industri, dan teknik saat ini atau ilmu yang secara khusus berhubungan dengan alat-alat, rangkaian, dan menjalankan fungsinya. Al-Kindi banyak belajar ilmu ini baik secara teoritis maupun praktis.
Dia telah menjadi insinyur peradaban Islam dan turut serta dalam pelaksanaan proyek pembangunan seperti proyek penggalian kanal untuk membuka jaringan sungai Dajlah dan Furat. Berikut ini penemuan di bidang kimia, industri kimia, dan ilmu perlogaman. Dalam penelitiannya di bidang kimia, Al-Kindi telah memberikan kontribusi yang banyak bagi negeri dan warga negaranya. Dia menguasai berbagai macam ilmu kimia, seperti dalam pembuatan parfum, aroma kimia, kimia untuk membuat kaca, warna, dan besi. Dia memiliki sebuah tesis yang berhubungan dengan pembuatan parfum secara kimiawi dan menciptakan berbagai jenis aroma dari parfum itu seperti pembuatan minyak kasturi. Dia menyebutkan bahan-bahannya, cara penyulingannya, dan cara penyampurannya. Demikian juga dengan pembuatan parfum aroma bunga mawar dan aroma bunga jasmin. Al-Kindi juga membuat pedang sebagaimana yang disebutkan dalam 2 bukunya dan dia menjelaskan macam-macam besi dan ciri-cirinya serta cara pembuatannya dan pencampurannya. Cara seperti itu sampai sekarang masih dipakai dalam pembuatan pedang, yang mana besi biasa dicampur dengan baja dalam ukuran tertentu, kemudian dipanaskan secara bersamaan dengan campurannya dengan persentase karbon berkisar antara 5-10% hingga didapatkan baja yang sangat keras dan menjadi pedang yang tajam. Berikut ini karya bidang ilmu logika dan filsafat. Al-Kindi mendalami filsafat Yunani dan menerjemah sebagian buku-bukunya, menambah dengan keterangan dan komentar yang menunjukkan pada kemampuannya yang sangat besar dalam bidang itu. Kenyataan inilah yang membuat Khalifah Al-Ma'mun memberikan tugas kepadanya untuk menerjemahkan buku-buku karangan Aristoteles. Dia juga menguasai pemikiran dan filsafat Persia dan India. Dia menelusuri metode filsafat dan logika matematika sebagaimana yang dilakukan oleh para filsuf Yunani. Semoga kisah-kisah ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.